Ternyata Pak Indra mengetahui sesuatu tentang kematian Amir. Aku harus melakukan sesuatu. Insya Allah. Kenapa ya? Mimpi itu nggak pernah hilang. Sampai kapan ini? Insya Allah. Malam ini kamu akan mati, Tua Bangka. Gunting batu kertas. Yeay, aku menang. Ya, Kenapa kamu tegang sekali? Lebih baik kamu berdoa supaya cerita ayahmu mendukung ceritamu. Dan ceritamu itu bukan cerita fiksi yang menjadikan kamu dalam kondisi bahaya. Perempuan gila ini. Minggir kamu, saya mau lewat, minggir. Aku sama sekali nggak bisa menyampaikan apapun kepada semuanya. Ini semua kesalahanku. Ya Allah, aku yang paling berdosa dalam hal ini. Membahayakan dirimu sendiri. Minggir! Mau saya tabrak? Jangan, Mbak. Jangan. Saya udah nggak peduli lagi sama perempuan ini. Lebih baik saya lenyapkan sekalian. Sakinah, ayo masuk mobil, cepat. Hati-hati, Bu. Aku nggak akan membiarkan orang tua itu mengatakan yang sebenarnya pada Bu Rahayu. Waduh, bagaimana kalau ketahuan nih? Gawat. Suara apa itu ya? Aku kan tidur sendirian. Itu suara tikus sama kucing. Biar aku lihat.
kenapa pelakat ini bisa jatuh ke sini ya? Pak Hendra. Pak Hendra, buka pintunya, Pak. Saya mau bicara sama Bapak. Pak Hendra. Ya Allah, Pak Hendra kemana sih? Semoga dia ada di dalam. Kalau Mas sendiri yang mana? Udah jelas-jelas ketahuan siapa pelakunya. Mas harus main cantik, harus membuat kematian ini seperti alami. Oh, brilian adekku. Aku harus membiarkan tamu itu pergi dulu. Kematian Hendra harus tampak alami. Gak boleh ada seorang pun yang menjadi saksi mata kalau aku pelakunya. Siapa sih malam-malam begini mau bertemu ke rumah orang? Pak, aku pengen minta tolong sama Bapak. Ibu Rahayu ngambil keponakanku Mila, dan dia menyuruh Mas Arif untuk menjualnya. Dan cuma Bapak satu-satunya harapan aku, Pak. Aisyah, apa yang dilakukan di sini? Aisyah, mereka itu orang-orang jahat. Kamu pikir kalau aku bilang semuanya itu mereka itu kan membalikan Mila? Gak mungkin. Dengar. Anak saya Hilman itu dibunuhnya. Iya, Pak, saya paham. Tapi aku tahu Bapak melihat siapa yang membunuh Mas Amir. Aku tahu Bapak tahu yang sebenarnya, Pak. Tolong, Pak. Kenapa Bapak mau menyelamatkan si pembunuh itu, Pak? Ikut sama aku, Pak. Kita bicara sama Ibu Rahayu di rumahnya. Semoga aja orang tua itu tidak mengikuti Aisyah ke rumah Bu Rahayu. Dia harus di sini sekarang. Sebaiknya kamu pergi. Pergi. Saya bilang pergi. Pak, Ibu Rahayu nggak mungkin meminta penggantinya Mila. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Bicara sejujurnya siapa pembunuhnya Mas Amir. Sekarang Mila diculik sama mereka dan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan sama Mila, Pak. Apa sebaiknya aku katakan yang sebenarnya? Tapi kalau aku mengatakan sesuatu, bisa jadi sesuatu yang buruk juga terjadi padaku atau Sakinah. Tidak. Sebaiknya aku tidak katakan apa-apa. Udah, sebaiknya pergi. Aisyah, sebaiknya kamu pergi. Aku mohon, Pak, tolong aku, Pak. Saya bilang pergi. Pergi. Bagus. Dia nggak ikut pergi sama Aisyah. Sekarang dia sendirian. Ibu Rahayu! Ibu Rahayu! Ibu Rahayu! Stop! Kamu udah gila ya? Kamu manggil ibu dengan namanya ibu sendiri. Malu ya, Mas. Apa yang kamu lakukan sama Mila? Itu hanya seorang anak kecil yang tidak berdaya. Karena manusia biadab kurang ajar. Hari ini nggak ada yang bisa menolong kamu. Kemarin mungkin ada ibu, tapi kamu udah nggak ngakuinnya semua.
Kamu bukan adikku lagi, Restu. Kamu akan aku kurung sama Dinda. Aku akan kuras isi kepalamu dan aku akan bunuh kekasihmu di depan matamu. Lepasin, Restu! Mengajar kau. Harusnya kamu yang dikurung di kamar. Restu, kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Kak. Gimana kakak bisa keluar dari kamar? Kayaknya Tina lupa ngunci pintu. Di mana kamu jual Mila? Hah? Aku udah memberitahu mereka untuk mengirim foto-foto apa saja yang mereka udah lakukan. Nah, aku pasti... Ibu bilang dia mengajak Mbak Sakinah ke rumahnya. Aku dengar Pak Hendra yang sudah membunuh Mas Amir. Pak, saya mohon, Pak. Saya harus mengungkap rahasia ini. Siapa sebenarnya sudah membunuh kakak saya? Saya sudah bilang saya nggak tahu apa-apa. Pulang kamu. Tadi dia melihat Bapak ada di tempat kejadian malam itu. Saya nggak melihat apa-apa. Jangan ganggu saya lagi. Tentu saja Pak Hendra nggak mau ngomong apa-apa saat aku tanya sama dia. Ternyata dia sudah membunuh Mas Amir dan membuat kita dalam masalah seperti ini. Apa kamu pikir dengan menangkap laki-laki tua itu, kau bisa membebaskan Sifah, ha? Gak bodoh kamu. Aku nggak bisa bunuh dia di sini. Aisyah bisa merusak semua rencanaku. Kalau Pak Hendra mati di sini, mereka bisa curiga. Kematian dia harus terlihat benar-benar alami. Pak Hendra, tolong Pak. Tolongin aku, Pak. Nasib Mila sekarang ada di tangan Bapak. Aku minta tolong saat ini, Pak. Tolong Bapak nggak bisa percaya sama aku. Bapak bisa lihat keadaan ibunya. Kalau Bapak lihat keadaan ibunya, pasti Bapak nggak akan tega untuk menyelamatkan si pembunuh itu, Pak. Nggak mungkin, Aisyah. Aku nggak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Aku harus memanfaatkan keadaan ini. Pak. Tenang, Pak. Ini saya. Loh, Yudi. Iya, Pak. Ini saya, Yudi. Bapak jangan takut. Saya datang ke sini sebagai teman. Sakinah, anak Bapak. Dia meminta saya ke sini dan membawa Bapak ke tempat yang lebih aman. Mereka bilang, Pak Hendra lah yang telah membunuh Amir. Padahal dia itu memang pantas mati, Pak. Dia dan seluruh anggota keluarganya adalah orang-orang yang sangat keji. Coba lihat apa yang mereka telah lakukan pada Sakinah, putri Bapak. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap Hilman, Maya, adik saya, Pak. Saya bahkan nggak tahu keberadaan dia sampai sekarang. Setidaknya Bapak masih beruntung. Bapak masih bisa mengubur Hilman. Saya bahkan nggak tahu adik saya masih hidup atau mati, hanya Tuhan yang tahu, Pak. Pak, Bapak harus percaya sama saya. Saya kesini untuk membawa Bapak ke tempat yang aman. Bagus. Sepertinya dia mulai percaya dengan omonganku.